Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video bagaimana cara melepas dan memasang blok rem pada bogi hubung datar. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Olivia Trisano dengan NIT 233 Saya Dio Ali Firmansyah dengan NIT 233 0041. Saya Novel Valentino NIT 233 Saya Raditya Fadila NIT 233 Saya Farah Rahman NIT 233 Saya Muhammad Pengajaran NIT 233 Saya Maulida Fadila NIT 233 Alat-alat yang digunakan yang pertama ada meteran, kedua ada palu, ada lintis yang digunakan untuk mencapai agar baterai tidak tersambung. Sekarang bagaimana videonya? Ikuti terus. Untuk prosedur pertama melepas blok rem pada bogi kereta adalah yang pertama itu melepas pintu shock atau split rem yang digunakan untuk mengunci blok rem dengan alat bantu linggis. Lalu setelah sudah keluar kita coba dulu, nanti tidak bisa lalu kita palu. Lalu untuk proses selanjutnya kita melepas blok rem. Yang pertama kita gunakan linggis untuk mencongkel brake ridging agar tidak menahan blok rem ke roda. Setelah tercongkel, lalu selanjutnya melepas blok rem. Setelah itu kita ambil blok remnya yang terpasang. Ini Pak, ini sudah selesai dilepas. Oke, baik. Ini sudah kelepas semua ya. Oke, selanjutnya ini sudah kelepas. Kalian lakukan ini ya, observasi dulu secara visual. Kondisi blok remnya seperti apa? Ada kecacatan nggak? Misal kayak ini nih. Ini kalau kita lihat ya, ini dari kondisi visualnya ya. Ini kayak mau lepas ya ini ya. Ini loh, ada gap di sini kan ya. Ini ada celah. Coba pinjam obeng main deh. Ini nih yang gede ini, main. Nah, oke. Ya, ini ada celah ya. Nanti ini bisa aja ngelotok ini. Nih, oke ya. Ini juga termasuk cacat ya. Karena blok rem seperti ini kan remnya ini, rangkanya ini, kemudian ditempel sama ini kompositnya. Ini juga ada kemungkinan bisa lepas aja. Nah, ini bisa lepas. Nah, ini juga termasuk cacat. Terus kemudian kalian perhatikan untuk kausannya ya. Ini kalau kita lihat sebelah sini kan tebel ya. Sebelah sini lebih tipis. Jadi kausannya kayak ya ini beda ya. Karena ini biasanya ikuti profil dari roda juga. Nah, ini kalian nanti ukur sini tebelnya berapa, sini tebelnya berapa. Untuk kriterianya atau kemudian speknya ya, minimal itu 10 mili atau 10 mili harusnya sudah diganti batas ketebalannya. Selama belum 10 mili masih bisa digunakan, tapi kalau sudah 10 mili harus diganti. Misal kalau sini 20 mili, sini 9 mili, bisa diganti nggak? Nah, kadang ada yang bilang ini 20 nih 9, berarti kan 29 bagi 2 berapa? 14,5. Ada yang berpendapat oh ini masih bisa dipakai, tapi kalau ini sudah 10 mending ya ganti aja gitu kan ya. Atau kadang juga kayak ini dibalik, awalnya dia pasangnya seperti ini nih misal, kadang nanti dibalik ini ada.
tapi ya mesti ada plus-plusnya. Nah ini nanti semua kalian ukur, ini berapa kondisi. Ini juga kalian capture, kalian foto, ada cacat enggak, ada yang, nah ini model seperti ini nih. Nah ini ada cacat ya, ini lah kayak luka seperti ini ya. Kira-kira kenapa ini? Gara-gara apa nih kira-kira? Kok bisa kayak gini? Ini gara-gara dicongkel pakai linggis, Pak dudukan ini jadi kayak gini. Oke ya, karena kalau ini luka dari roda, ya harusnya paling aus lurus, atau kalau terjadi coakan gara-gara kebel ya kelihatan. Tapi kalau ini gara-gara kayak dicongkel buat mau proses apa namanya pelepasan bikin gap itu ya, jadi ya hati-hati, jadi nggak boleh asal congkel ya dalam proses apa namanya bongkar pasang kayak itu. Oke, terus kemudian ini ada split pen juga atau pen tusuk ya. Ini juga kalian bisa cek kondisinya, apakah ada yang bengkong, aus. Karena ini kalau kalian lihat kan ini tipis, ini tebel ya. Kan ketika ini kan harusnya ini ngunci gitu kan, pas gitu kan. Karena kalau ini nggak ngunci, dia longgar, kalau kena getaran kadang ini bisa aja nih lama-lama naik, copot. Nah ini juga di beberapa pen tusuk sebenarnya di sini ada pengaman gitu, ini dikasih lubang terus kemudian dikasih kayak anting kayak gitu, untuk sebagai pengaman biar ini nggak lepas. Atau mungkin kalian juga punya ide untuk mengembangkan ini ya pen tusuk gitu kan, yang lebih canggih, misal mudah masangnya, lepasnya mudah, tapi ketika digunakan dia nggak mudah lepas, aman kayak gitu kan. Mungkin juga ringan, atau ringan dia punya kekuatan yang lebih, terbuat dari material yang ramah lingkungan ya, atau dari bahan natural dan sebagainya, bisa aja kayak itu. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Cukup, cukup silahkan, ini bisa diukur dulu, digambar, terus nanti kalian gambar dalam bentuk gambar teknik. Oke ya, oke silahkan lanjut. Lalu setelah blok rem dilepas, melakukan pengukuran untuk melakukan observasi terhadap blok rem, dan juga mengambil foto dokumentasi yang digunakan untuk melakukan observasi terhadap blok rem.